Materi merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan public speaking. Seberapa berdampak public speaking Anda akan sangat ditentukan oleh materi yang Anda buat. Seberapa besar potensi tujuan public speaking tercapai juga akan sangat ditentukan oleh materi yang Anda susun. Karena itulah, dalam melakukan aktivitas public speaking, Anda harus dapat menyusun materi dengan baik. Dan untuk dapat menyusun materi dengan baik, langkah awalnya Anda harus memahami karakteristik materi public speaking yang baik itu seperti apa. Kenapa ini penting? Karena untuk acuan dasar, untuk landasan Anda membuat materi tanpa landasan dasar, tanpa acuan dasar yang jelas, maka materi yang baik tidak akan bisa Anda buat. Lantas, apa saja karakteristik materi public speaking yang baik? Ada 3 unsur. Yang pertama, materi yang baik itu harus efektif dan efisien. Efektif maksudnya materi presentasi atau materi public speaking harus sesuai dengan tujuan public speaking Anda. Harus sesuai dengan kebutuhan audiens. Misalkan Anda melakukan public speaking dengan tujuan untuk mempengaruhi, maka materi harus Anda buat dengan pendekatan persuasif. Anda harus menampilkan argumen yang logis ke dalam materi Anda. Anda tambahkan contoh-contoh nyata, Anda tambahkan bukti-bukti nyata. Dengan seperti itu, materi akan menjadi kuat dan memudahkan Anda mencapai tujuan public speaking yang sudah Anda tetapkan, yaitu untuk mempengaruhi. Ini beda ketika tujuan public speaking Anda untuk memberikan informasi. Jika tujuan public speaking untuk memberikan informasi, materi yang Anda buat harus yang mudah dimengerti, mudah dipahami oleh audiens. Menggunakan bahasa-bahasa yang familiar dengan kehidupan audiens. Sehingga nantinya audiens akan mudah menangkap, mudah mengerti setiap pesan yang Anda sampaikan. Kemudian efisien. Efisien maksudnya materi yang Anda buat harus pas Anda sampaikan untuk batas waktu yang tersedia. Dalam setiap kegiatan public speaking, pasti ada batasan waktu. Untuk itu, materi yang baik harus pas untuk disampaikan dengan batasan waktu yang ada. Misalkan Anda menyampaikan public speaking, waktunya hanya 10 menit, maka materi harus Anda buat 10 menit, tidak boleh lebih. Jangan sampai kebanyakan. Ketika Anda memasukkan banyak hal yang Anda anggap penting ke dalam materi Anda, sedangkan waktu Anda terbatas hanya 10 menit, maka 2 kemungkinan yang akan Anda lakukan. Pertama, Anda akan berbicara cepat karena materi Anda banyak, waktunya terbatas. Kemudian kalau misalnya Anda paksa, Anda berbicara dengan tempo yang standar, yang lebih lambat, waktu public speaking bisa memanjang dan itu akan sangat merugikan audiens Anda. Jadi itu adalah karakteristik yang pertama, efektif dan efisien. Kemudian karakteristik yang kedua. Karakteristik yang kedua, materi yang baik itu terstruktur. Terstruktur di sini maksudnya adalah runtut. Harus ada bagian pembukanya, harus ada bagian isi atau pembahasannya, harus ada bagian penutupnya. Dan di bagian pembahasan, strukturnya juga harus jelas. Apakah Anda akan menggunakan pendekatan problem solution? Apakah Anda akan menggunakan pendekatan 2W plus 1H? Ataupun yang lain. Intinya harus terstruktur, runtut.
Karena materi yang runtut akan memudahkan Anda sebagai pembicara menyampaikan gagasan secara urut yang pada akhirnya akan membantu audiens mengikuti public speaking Anda itu jadi lebih mudah. Sehingga mereka akan mudah juga memahami setiap pesan yang Anda sampaikan. Itu adalah karakteristik kedua. Selanjutnya, karakteristik ketiga. Materi yang baik itu juga harus berbobot. Berbobot di sini maksudnya materi Anda harus kredibel. Informasi, data, gagasan, atau apapun yang Anda masukkan ke dalam materi public speaking Anda harus dari sumber yang valid, harus dari sumber yang terpercaya. Kemudian materi juga bisa memberikan manfaat untuk audiens. Paling ringan bisa menambah informasi, menambah pengetahuan dan wawasan audiens. Selain itu, materi juga harus logis, masuk akal. Itu tadi adalah 3 karakter materi public speaking yang baik. Jadi pada saat Anda menyusun materi, pastikan materi Anda mengandung 3 unsur yang tadi sudah saya sebutkan. Pertama, efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, terstruktur dengan baik. Kemudian yang ketiga, isinya berbobot. Dengan menjadikan ketiga hal tersebut sebagai acuan saat Anda membuat materi public speaking, maka saya yakin Anda akan bisa membuat materi yang baik untuk public speaking yang Anda lakukan. Dengan Anda bisa membuat materi public speaking yang baik, maka akan lebih mudah bagi Anda untuk mencapai tujuan public speaking Anda. Akan lebih mudah bagi Anda memberikan dampak untuk audiens dari public speaking yang Anda lakukan.